Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di ruang rapat. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati staf khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bidang media komunikasi, tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bidang pengembangan generasi muda dan pramuka, Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, para bupati Nusa Tenggara Timur yang hadir secara virtual, penjabat pimpinan tinggi Pratama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kami hormati, penjabat Wali Kota Kuntang, para kepala balai di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pimpinan instansi vertikal dan pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin yang kami hormati yang hadir secara langsung di ruang rapat maupun secara virtual. Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengawali rapat pada pagi hari ini, marilah kita ikuti bersama laporan Kepala Balai Besar Pengendalian Perubahan Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan wilayah Jawa Bali Nusa. Kepada Bapak kami persilakan. Mohon izin, selamat pagi Bapak Pejabat Gubernur. Secara singkat, kami mewakili panitia bersama karena kami tim KMK yang dipimpin oleh Pak Irjen Pol Indonesia A selaku staf khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang media komunikasi, dan yang kedua Bapak tenaga ahli Menteri bidang pengembangan generasi muda dan pramuka, Bapak Kamil Risanto. Jadi kami lakukan yang pertama hari ini kita mengundang seluruh tim Satgas Provinsi NTT yang didasarkan pada SK 173/2023 yang dipimpin sebagai Ketua Harian Bapak Sekda dan juga Pak Alasan BPBD selaku Ketua Umum, dan juga 18 OPD yang menjadi anggota sekaligus bergabung secara online. Kita juga mengundang Bupati Wali Kota dan juga 22 teman-teman KPH yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Provinsi NTT. Dan untuk tim yang berasal dari KLHK, kami ada 2 dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan juga Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati. Dan untuk UPT baik yang berkantor di Provinsi NTT ada 8, dan juga 3 yang memiliki wilayah kerja di Provinsi NTT. Dan untuk agenda hari ini nanti kami akan mohonkan arahan Bapak Pejabat Gubernur, dan juga nanti akan mengupdate apa-apa saja yang sudah dilakukan secara bersama oleh baik kami, tim dari KLHK maupun tim Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang ada di Provinsi NTT. Dan yang terakhir nanti kita akan mendiskusikan langkah-langkah strategis ke depan. Yang pertama untuk bagaimana pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan yang kedua adalah bagaimana mencari solusi permanen penguatan ekonomi pada desa rawan karhutla. Saya kira demikian Bapak Pejabat Gubernur apa yang bisa kami laporkan dari tim panitia supervisi karhutla pada tanggal 13 September 2023. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara
sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Yang kami hormati staf khusus Menteri dan Kehutanan bidang media komunikasi lingkungan hidup dan kehutanan, dan juga Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wakil Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, dan juga tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang pengembangan migrasi kerja dan pramuka. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT, Pimpinan Perangkat Daerah Pendukung NTT, Bapak Ibu narasumber, anggota tim supervisi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Bapak hadirin yang saya hormati. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, Allah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di dalam rapat koordinasi supervisi pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau KAHUTA di Provinsi NTT tahun 2023. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari daratan itu sekitar 47.000 km persegi dan perairan sebesar 200.000 km persegi. Luas kawasan hutan di Provinsi NTT sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2014 adalah 1.784,751 hektar atau 37% dari luas daratan Provinsi NTT yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT melalui UPT-KPH di Kabupaten seluas 1.268,50 hektar dengan rincian hutan lindung seluas 684.403 hektar, hutan produksi terbatas 173.979 hektar, hutan produksi tetap seluas 296,64 hektar, dan juga hutan produksi konversi seluas 113.604 hektar, sedangkan hutan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah seluas 516.700 hektar dengan rincian konservasi daratan 260.212 hektar dan konservasi perairan, hutan konservasi perairan seluas 256.442 hektar. Masyarakat Provinsi NTT pada umumnya bergantung pada kawasan dengan status area penggunaan lain atau apel dan memiliki budaya bertani yang kuat. Dia satu sisi pola bertani dengan tebas bakar ini menekan biaya operasional yang cukup murah, namun di sisi lain rentan terhadap kebakaran lahan yang bisa meluas dan menyebabkan asap api. Secara ekonomi, kondisi lahan dan juga hutan di NTT ini memang didominasi oleh savana. Jadi potensi sumber bahan bakar lebih berupa hutan dan alam yang mudah terbakar, namun juga ada potensi untuk cepat dipadamkan. Hal tersebut dapat mengakibatkan frekuensi hotspot di NTT selama ini memiliki angka yang cukup tinggi. Tadi malam sudah saya lihat di running text di sebuah televisi nasional ada NTT tertera di sana sebagai salah satu hotspot yang cukup tinggi.
untuk meminimalisir dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan provinsi NTT pada dasarnya dapat dibilang berdasarkan otoritas pengelolaan kawasan hutan. Pada lingkup provinsi telah diterbitkan keputusan Gubernur NTT tanggal 2 April 2023 tentang Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau Satgas Karhutla. Ini melibatkan juga seluruh stakeholders, staf ahli, dan juga masyarakat yang terbentuk dalam kelompok masyarakat peduli API atau MPA. Ini biasanya di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan. Sedangkan untuk hutan konservasi juga di wilayah kerja Balai Besar KSDA NTT sudah ada keputusan kepala Balai Besar KSDA NTT tanggal 4 Agustus 2023 tentang perubahan keputusan kepala Balai Besar mengenai pembentukan Regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau Brigade Karhutla. Namun di sisi lain juga kita dalam pengendalian kebakaran hutan muncul kompleksitas yang cukup tinggi mengingat juga di area tersebut tersebar beragam infrastruktur dan juga ada kepentingan masyarakat di sana. Jadi dengan kemampuan sumber daya yang sangat terbatas sehingga sulit untuk dikendalikan. Hadirin yang saya hormati, pada prinsipnya Pemprov NTT sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan siap untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan telah membentuk satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi. Namun memang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa potensi masalah dalam hal pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kawasan hutan. Karenanya dibutuhkan upaya pengendalian hingga akar permasalahan budaya tebas bakar ini, dan memang kita harus sosialisasi, dilakukan perubahan sistem pengelolaan lahan, pelatihan keterampilan dengan memanfaatkan biomass dan juga alternatif lain seperti permodalan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hadirin yang saya hormati, sebagai akhir dari arahan ini, dengan mohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka rapat koordinasi supervisi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT yang resmi. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua dalam segala usaha dan karya kita sekalian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat dan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama acara penyerahan plakat. Yang pertama akan diserahkan oleh staf khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada staf khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan rapat pada pagi hari ini oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan ruang rapat dan acara akan dilanjutkan dengan paparan materi yang akan dipandu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih.